Saya, Ermadian Wahyu Ningrum, guru kelas MI Muhammadiyah Karanganyar, sekaligus mahasiswa LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan nomor induk mahasiswa 23031170849, mahasiswa PPG Batch 2 tahun 2023 akan melaksanakan video uji kinerja praktek mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia fase C pada hari Kamis 30 November 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anak-anak, hari Kamis tanggal 30 November 2023 kita akan menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yaitu materi pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai, silahkan siapa yang memimpin doa? Ya, Mas Obri memimpin doa. On your seat, hey. On your seat, hey. On your seat, hey. Presiden. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sudah melaksanakan doa dengan baik. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini berlangsung dengan lancar dan sukses. Nah, anak-anak, hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Bu Erma melihat masih ada 1-2 kursi yang kosong, artinya ada 2 anak yang tidak masuk hari ini, yaitu siapa? Ya. Semoga temanmu yang hari ini tidak masuk di kegiatan pembelajaran berikutnya bisa bergabung bersama untuk belajar bahasa Indonesia. Untuk memberi semangat anak-anak dalam belajar dan sebaik untuk menumbuhkan rasa cinta kepada para pahlawan, dan kebetulan pada bulan ini adalah bulan November bertepatan dengan Hari Pahlawan, maka mari kita menyanyikan lagu Bangun Pemuda Pemudi. Silakan anak-anak berdiri. Untuk negara
Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Silakan. Terima kasih, hari ini anak-anak sudah menyanyikan lagu Bangun Pemudi dan Pemuda dengan penuh semangat. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah materinya tentang unsur intrinsik suatu cerita. Apakah anak-anak sudah pernah membaca suatu cerita? Ya, sudah pernah membaca suatu cerita. Cerita apa yang kalian baca? Contohnya? Si Kancil. Ya, si Kancil. Ada lagi yang lain? Cinderella. Nah, di dalam tokoh Kancil dan Cinderella, anak-anak menemukan apa di sana? Iya, ada tokoh, kemudian apa lagi? Alur. Ada alur, selain itu apa? Amanat, ya. Pelajaran tentang unsur intrinsik cerita sudah pernah anak-anak dapatkan di kelas 4. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mengulang kembali mengulas tentang unsur intrinsik suatu cerita di kelas kita sekarang ini. Pada kegiatan pembelajaran hari ini, tujuannya adalah yang pertama adalah anak-anak bisa mengidentifikasi unsur intrinsik. Yang kedua, anak-anak nanti bisa menyebutkan bukti kalimatnya dari unsur intrinsik tersebut. Yang ketiga, anak-anak bisa menceritakan kembali cerita dari teks yang telah anak-anak baca. Untuk menambah pengetahuan anak-anak tentang suatu cerita, saat ini kita akan menyimak video cerita tentang kelinci kecil dan burung pipit. Baik ya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang unsur-unsur intrinsik dari sebuah cerita. Sebelumnya, kita simak dulu ya cerita berikut. Kelinci Kecil dan Burung Pipit, karya Desri M. Putri. Aduh, sakit! Suara kelinci kecil menggelegar di sudut kebun Pak Rusa. Wajahnya tampak seperti kapas, dan titik-titik air mulai membanjiri matanya. Ia terduduk di tanah sambil memegangi kakinya. Burung pipit yang sedang bertengger di dahan pohon dekat kebun itu segera terbang menghampirinya. Ada apa, kelinci kecil? Kakiku terantuk batu lalu aku jatuh, jawab kelinci kecil sambil merimis kesakitan. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya burung pipit. Aku mau mengambil wortel itu. Kelinci kecil menunjuk ke arah tanaman wortel di kebun Pak Rusa. Wah, kamu mau mengambil wortel Pak Rusa tanpa izin? Tanya burung pipit. Iya, aku melihat daun-daun tanaman wortel itu melambai-lambai memanggilku, jawab kelinci kecil dengan kepala tertunduk. Sebaiknya kamu minta izin dulu ke Pak Rusa. Aku sering melihat Pak Rusa membagikan wortel-wortelnya ke binatang lain yang membantunya berkebun. Burung pipit menjelaskan. Mengapa kau berada di luar sarang? Tak Singa Raja Hutan memerintahkan supaya semua penghuni hutan tinggal di sarang masing-masing. Saat ini ada wabah penyakit yang sedang menyebar ke seluruh hutan. Aku bosan, aku 2 minggu berdiam di sarang, jawab kelinci kecil. Pikirannya menari-nari teringat pesan ibu tadi pagi. Ibuku bilang hanya induk-induk binatang yang boleh keluar secara bergantian untuk mencari persediaan makanan. Bila bertemu dengan binatang lain, tidak ada yang boleh bersentuhan. Harus menjaga jarak dan kebersihan supaya tidak tertular penyakit ini. Ibumu benar, kau seharusnya mematuhi perkataannya, tegas burung pipit. Kau bisa membantu ibu membersihkan sarang, memasak atau berolahraga bersama. Saran burung pipit. Pipi kelinci kecil merona kemerahan. Lalu dia berkata dengan suara lirih. Ibuku pun mengatakan hal yang sama, tetapi aku tidak mengacuhkannya. Diam-diam aku pergi dari sarang dan inilah yang terjadi. Sebaiknya kau segera pulang dan meminta maaf pada ibumu.
Balas burung pipit. Iya, aku akan segera melakukannya. Terima kasih burung pipit sudah menyadarkanku. Kelinci kecil bergegas pulang dan berjanji dalam hati tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. Burung pipit tersenyum dan terbang jauh. Anak-anak, tadi kalian sudah menyimak cerita berjudul apa? Kelinci dan Kelinci kecil dan burung pipit. burung pipit. Tokohnya siapa saja di situ? Burung pipit. Lalu? Kelinci kecil. Burung pipit Kelinci dan kelinci kecil. Cerita yang ditampilkan ini termasuk cerita dongeng apa? Pempek. Mengapa dikatakan sebagai dongeng fabel? Karena tokohnya berupa hewan. Karena tokohnya hewan dan bertindak seperti manusia. Nah, di dalam cerita burung pipit dan kelinci kecil ini ada unsur pembangun cerita. Unsur pembangun cerita adalah unsur intrinsik cerita. Mari kita simak kembali video pembelajaran yang akan Bu Erma tayangkan. Tentang unsur-unsur intrinsik. Terutama kita akan coba cari unsur intrinsik dari cerita yang baru kita simak tadi. Unsur intrinsik dari suatu cerita diantaranya tema, tokoh, penokohan, latar, alur cerita, dan keamanan. Kita mulai dari tema. Tema adalah ide atau gagasan yang melatar belakangi sebuah cerita. Tema ini jarang dituliskan secara eksplisit dan mengarangnya. Nah, untuk bisa mengetahui tentang tema, kita harus mengetahui keseluruhan isi dari cerita tersebut, rangkaian peristiwanya dan alur dari cerita tersebut. Nah, contoh tema misalnya tema pendidikan, tema persahabatan, tema pengalaman, tema kesehatan, sejarah, lingkungan, dan lain sebagainya. Berikutnya tokoh. Sebelum menuju ke tema, ke tokoh, biar akan sampaikan dulu tentang tema. Tema itu ide atau gagasan. Nah, tema itu lebih singkat daripada judul. Jadi seperti tadi ada contoh, misalkan temanya adalah persahabatan, maka bisa ceritanya tentang persahabatan semut dan gajah, misalnya seperti itu. Nah, jadi judul sama tema lebih luas mana? Lebih luas tema, ya lebih luas tema. Judul itu lebih sempit. Dan tapi untuk penyusunan kata-katanya itu lebih panjang judul daripada tema. Selanjutnya adalah tokoh. Pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh terdiri atas satu atau lebih. Nah, berdasarkan pengelompokannya, tokoh dibagi menjadi tiga, yaitu tokoh protagonis, tokoh utama, kemudian tokoh antagonis, berarti tokoh penentang dari tokoh utama atau tokoh lawan, dan tokoh tritagonis, yaitu tokoh penengah atau pendukung. Ya. Ini berdasarkan pengelompokan wataknya ya. Ada watak baik, ada watak buruk, dan penengahnya. Protagonis pro itu baik, antagonis dari anti kalau anak-anak memudahkan untuk menghafalkannya, dan tritagonis penengahnya. Berikutnya penokohan. Penokohan adalah cara pengarang untuk menggambarkan watak atau sifat dari tokoh-tokoh dalam cerita. Berikutnya alur. Alur namanya adalah plot ya. Alur merupakan urutan kejadian atau peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Secara umum jalan cerita itu terbagi ke dalam tiga jenis. Yang pertama alur maju, yang kedua alur mundur, dan yang ketiga alur campuran. Ya. Alur atau dinamakan plot itu terbagi menjadi tiga. Alur maju, ya, atau progresif, alur mundur atau regresif, dan alur campuran. Apa sih maksudnya? Alur maju berarti alur yang susunan ceritanya itu runtut mulai dari awal waktu sampai ke waktu-waktu berikutnya, mulai dari pengenalan, peristiwa, konflik hingga penyelesaian. Sedangkan alur mundur, alur yang mulai dari peristiwa terakhir lalu mundur ke peristiwa awal atau peristiwa masa lalu. Jadi alur mundur biasanya digunakan untuk menceritakan kilas balik peristiwa masa lalu. Nah, yang ketiga alur campuran. Alur ini merupakan alur gabungan dari alur maju dan alur mundur. Biasanya disampaikan secara urutan sekaligus menyisipkan cerita di masa lalu dan masa sekarang. Nah, berikutnya latar. Apa sih yang dimaksud dengan latar itu?
Nah, berikutnya latar. Apa sih yang dimaksud dengan latar itu? Latar atau sering juga disebut setting meliputi waktu, tempat, dan suasana dalam cerita. Ya, latar bisa kita singkat dengan TWAS, tempat, waktu, dan suasana. Untuk memudahkan anak-anak, macam-macam apa saja untuk latar. Latar ini berfungsi untuk memperkuat situasi terhadap jalannya sebuah cerita. Latar terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat berarti tempat terjadinya suatu peristiwa dalam cerita tersebut. Sedangkan latar waktu berarti waktu terjadinya peristiwa. Misalnya jam berapa, hari apa, musim apa, tahun apa, dan sebagainya. Yang lainnya latar suasana, berarti menyangkut suasana yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Misalnya bahagia, sedih, sukacita, tegang, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah amanat. Amanat merupakan pesan yang disampaikan oleh pengarang. Biasanya amanat mengandung nasihat atau pesan moral yang tujuannya untuk dilakukan kembali oleh pembaca. Jika baik bisa ditiru, jika tidak baik berarti harus dihindari. Nah, sekarang mari kita cari unsur intrinsik dari cerita Kelinci Kecil dan Burung Pipit. Nah, kita lihat dari judulnya dulu. Berarti judulnya adalah Kelinci Kecil dan Burung Pipit. Nah, berikutnya tema. Tema ini mengenai tentang apa cerita tersebut? Tema dari cerita tersebut adalah Temanya apa? Kalau cerita dari Burung Pipit dan Kelinci Kecil, di sini merupakan pendidikan karakter supaya kita patuh kepada orang tua. ya temanya adalah pendidikan tokoh karakter. dan tokohan. Nah, tokoh pada cerita tadi adalah kelinci kecil dan burung pipit. Sedangkan penawarannya, kelinci kecil itu bisa dikatakan sifatnya membangkang atau tidak patuh, karena dalam cerita disampaikan bahwa ibunya sudah menasihati untuk tinggal di rumah, tetapi dia malah pergi ke kebun dosa. Bisa juga disampaikan kalau sifat dari kelinci itu adalah cengeng, karena dalam cerita tersebut disampaikan bahwa kelinci menangis. Nah, kalau untuk sifat dari burung pipit berarti dia penolong, karena dia ketika mendengar suara orang yang menangis, dia datang untuk sekedar mencari tahu atau membantu. Nah, sekarang kita akan cari tahu tentang latarnya. Latar ini menyangkut kapan di mana cerita itu terjadi. Nah, di sana disampaikan ceritanya adalah di kebun Pak Rusa. Jadi untuk latar tempat adalah di kebun Pak Rusa. Latar tempatnya di kebun Pak Rusa. Waktunya tadi tampak tidak anak-anak? Waktunya siang hari. Kemudian suasananya apa yang dialami oleh kedua tokoh tersebut? Apa yang dialami oleh kelinci kecil? Sedih, ya betul. Jadi suasananya adalah menyedihkan. Selanjutnya, Jadi tidak bisa kita tentukan langsung waktunya kapan, karena tidak terlihat apakah siang atau pagi atau kapan. Nah, untuk karena menceritakan secara runtut dari awal sampai akhir. Cerita di awal, si kelincinya teratup batu, kemudian menangis, kemudian burung pipit menghampiri, dan akhirnya mereka pulang ke sarang mereka masing-masing. ya, jadi alurnya adalah alur maju. Ya, bagaimana amanatnya? Berikutnya adalah amanat, ini berarti pesannya bagi pembaca. Pesan atau amanat dari cerita tadi adalah kita harus patuh kepada orang tua. Nah, selain pada orang tua, kita juga harus patuh kepada pemerintah, karena di sini disampaikan bahwa Raja Hutan juga memerintahkan hal yang sama. Berarti kita sebenarnya harus patuh kepada aturan dari pemerintah, kepada undang-undang. Pesan yang lainnya, kita tidak boleh mencuri. Kita harus saling menolong. Kita harus meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan. Kita juga harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan kita masing-masing. Nah, berarti amanatnya itu tidak hanya satu saja, tapi bisa lebih dari satu. Yang pertama adalah mematuhi orang tua, terutama ibu. Yang kedua adalah mematuhi aturan dari pemerintah. Untuk apa? Tidak keluar dari sana. Untuk Tidak keluar dari sana. dia tidak keluar dari sarangnya, ya. Nah, itu beberapa amanat yang disampaikan pada cerita Kelinci Kecil dan Burung Pipit. Untuk berlatih anak-anak dalam memahami unsur intrinsik, maka kita akan berkelompok. Alhamdulillah, anak-anak hari ini sudah
sudah berkelompok untuk kegiatan pembelajaran kita, dan kita akan mengerjakan LKPD kelompok seperti ini anak-anak. Nanti silahkan dituliskan di situ pada kertas yang berwarna ini, LKPD kelompok yang berwarna ini adalah LKPD kelompoknya. Nah, dituliskan nama kelompoknya, yaitu nama dari salah satu hewan pada tokoh tersebut. Nah, kemudian anak-anak menuliskan anggotanya siapa saja, kemudian membaca petunjuknya dan membaca cerita yang ada di sini, menuliskan judulnya pada bagian tengah, kemudian menentukan tema, tokoh, watak, amanat, latar dan alurnya, kemudian sertakan bukti yang sesuai dari kalian menyebutkan. Misalkan tokoh, berarti kenapa kok bisa kalian menyebutkan tokohnya itu. Nah, maka tuliskan kalimatnya, satu tokoh, kalimat pendukungnya itu apa yang menunjukkan bahwa itu tokoh, yang menunjukkan bahwa itu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Verma akan memberikan lembarnya. Silakan dikerjakan dan berkelompok. Silakan dikerjakan. Dibaca dulu secara keseluruhan. Berarti temanya adalah kecerdikan. Nah, itu sudah betul. Ya, gimana Mbak? Dari awal sampai akhir. Ya, anak-anak, Verma melihat anak-anak sudah banyak yang selesai, siap untuk kita presentasikan. Nah,
sebelum nanti kita presentasi, mari kita speaking dulu supaya anak-anak tidak tegang dalam nanti mempresentasikan hasil karyanya. Silakan berdiri. 1, 2, 3. Siap belajar. Terima kasih. Anak-anak, kalian sudah speaking, kalian sudah siap untuk mempresentasikan? Bu Irma minta untuk setiap kelompok mengirimkan satu delegasi kelompoknya untuk menyampaikan hasil unsur intrinsik dari cerita yang disampaikan, yang telah kalian baca. Sampaikan judulnya terlebih dahulu dengan suara yang nyaring. Dari kelompok beja. Yuk. Ini Mas. Ya. Sampaikan ke temanmu. Saya perwakilan dari kelompok kerja yang mempresentasikan hasil diskusi kami. Judulnya Itu dari kita. cerita kami adalah kisah kecil dan jembut. Ya. Temanya Tema dari kelompok kami adalah pendidikan karakter. pokoknya Tokoh dari kelompok kami ceritanya adalah kecil dan jembut. ya. Watak dari kerjaan adalah sombong. Watak dari sementara dari semua watak dari semua adalah pantang menyerah kepada teman. Kemudian amanatnya. Karena dari cerita ini tidak boleh meremehkan orang lain. Ya. Selanjutnya. Watak dari tempat ini adalah hutan. Ya. Alurnya. Alur dari alur ini adalah alur masuk. Ya. Beri tepuk tangan untuk teman. Selanjutnya kelompok apa ini? Kelompok kancil ya. Kancil yang cerdik. Silakan siapa yang mau menyampaikan hasilnya? Ya. Sampaikan. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Judulnya Kancil dan Buaya. Tema dari kelompok kami adalah ketertiban kancil. Tokohnya kancil dan buaya. Kata kancil seperti kita, buaya menjadi dulu. Ya. Amanatnya jangan mudah percaya kepada orang lain. Ya betul. Kata yang lebih sungai, alurnya maju. Ya, beri tepuk tangan untuk temanmu. Selanjutnya kelompok bebek. Nah, kelompok bebek. Silakan Mas Aga dengan suara yang keras. Ceritanya apa? Judul dari cerita kami adalah Bebek Bulbul. Yang temanya adalah pendidikan karakter. Tokohnya adalah Bebek. Watak Bebek tidak percaya diri karena bukannya jelek. Amanatnya tidak boleh mengejek. Latarnya sungai dan alurnya merupakan alur maju. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok bebek. Dan ketiga cerita ini kebanyakan alurnya adalah alur maju. Ya, selanjutnya kelompok belalang. Mbak Neva. Suaranya yang keras ya Mbak Neva. Judulnya Semut dan Belalang. Temanya adalah cara bertahan hidup. Tokoh dari cerita ini adalah semut dan belalang. Belalang adalah pemarah, sedangkan semut bekerja keras. Alurnya alur maju. Latarnya hutan, sarang dan musim dingin. Amanatnya jangan bermanfaatkan dan bekerja demi mendapat kesejahteraan. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok belalang. Selanjutnya kelompok apa tadi? Kura-kura. Ya, kelompok kura-kura. Apa judulnya dari kelompok kura-kura ini? Judul dari kelompok kami adalah berisi sombong dan pura-pura. Temanya berkompetisi. Tokohnya kelinci dan pura-pura. Warnanya kelinci adalah sombong, pura-pura pantang menyerah. Amanatnya jangan bersifat sombong. Nampaknya di hutan. Alurnya maju. Ya, alurnya maju. Beri tepuk tangan untuk temanmu. Dari cerita kura-kura tadi dan kelinci yang sombong, ya kira-kira itu ceritanya tentang apa itu? Tadi temanya adalah berkompetisi. Kira-kira menceritakan tentang apa? Lomba lari, ya betul karena berkompetisi. Ya, selanjutnya kelompok singa. Nah, bagaimana ini suaranya harus lebih keras ini. Karena di kelompok singa. Yang keras?
Singa, protagonis, tikus, protagonis. Protagonisnya apa? Maaf dan pemaaf. Selanjutnya, Anaknya saling membantu antar sesama. ya latarnya. Iya, agar maju. Beri tepuk tangan untuk temanmu. Alhamdulillah dari keenam kelompok ini sudah menyebutkan unsur-unsur intrinsiknya dengan sangat tepat. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan kegiatan mandiri mengerjakan tugas LKPD mandiri. Hari ini anak-anak kita akan belajar LKPD mandiri melalui aplikasi Quizzes dengan menggunakan paper mode. Nah, paper mode ini nanti anak-anak memberikan jawabannya sesuai dengan yang ada di sini. Pastikan jawaban yang anak-anak inginkan itu letaknya ada di atas. Misalkan C berarti begini, kalau D berarti seperti ini, kalau A berarti begini ya. Paham? Ya. Saya berikan, ingat nomornya. Ya. Oh, belum nak. Apakah anak-anak sudah siap? Ya. Satu, dua, tiga. Masuk sekolah dulu, demikian pasti lidahku dalam bahasa Belanda sehingga orang yang hanya mendengarkanku berbicara dan tidak melihat aku mengira aku anak Belanda. Aku pun bertambah lama, bertambah percaya pula bahwa aku anak Belanda. Sungguh hari-hari ini makin ditebalkan pula oleh tingkah laku orang tuaku yang berupaya sepenuh daya menyesuaikan diri dengan langgam lenggok orang Belanda. Kenang-kenangan oleh Abdul Ghani. Sudut pandangnya siapa di situ? Nah, sudut pandangnya siapa? Siap? Ya. Sudah memberikan jawaban. Oke, 22 siswa, 23 siswa. Oke, lanjut. Bagaimana jawabannya? Ada yang belum? Jawabannya adalah A. Selanjutnya. Kelompok kura-kura, coba lihat kelompok kura-kura. Oke. Kelompok kancil, bagaimana kelompok kancil? Ya, sudah. Bagaimana kelompok apa tadi? Belalang. Nah, belalang. Belalang. Oke. Bagaimana kelompok bebek? Ya. Sip. Ya anak-anakku, sampailah kita pada puncak kegiatan pembelajaran kita ini. Kita akan mengevaluasi terlebih dahulu, mereview kembali. Hari ini kita belajar tentang apa? Unsur intrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Tadi di soal ada unsur yang membangun suatu cerita atau teks. Unsur intrinsik itu apa saja? Yang pertama, tema. Yang kedua, tokoh. Tokoh itu ada berapa? 3. 1. Kemudian yang kedua, ketiga,
Selanjutnya apa? Amanat. Ada amanat. Amanat itu apa? Pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Selanjutnya latar. Latarnya ada berapa? Ada 3. Yang pertama latar, tempat, waktu. Ulangi lagi. Tempat, waktu, suasana. Selanjutnya apa lagi? Alur, ya. Alur ada berapa? Ada 3. Yang pertama menuju campuran. Ya. Apakah kegiatan pembelajaran hari ini menyenangkan anak-anak? Apa yang membuat kalian senang? Kuisisnya, ya. Kuisisnya kita menggunakan aplikasi kuisis dan menggunakan Papermore. Nah, kemudian apakah selain kuisis kalian suka apa lagi? Ice breakingnya, ya. Ada lagi? Menyimak ceritanya kalian suka tidak? Oh, ya. Nah, terima kasih pada kegiatan pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Silakan dibereskan mejanya, kertas-kertasnya diberikan ke Bu Ema kembali dari kelompok meja, kemudian kelompok kancil, kemudian lanjut ke kelompok BB, kelompok belalang, dan kelompok kura-kura serta kelompok singa. Sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini, Bu Ema mengingatkan kembali kepada anak-anak supaya anak-anak banyak membaca cerita. Karena di dalam cerita pasti ada pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada kalian sebagai pembaca. Pesan itu adalah pesan moral yang akan bermanfaat bagi anak-anak dalam kehidupan anak-anak sehari-hari dan kehidupan kalian di masa yang akan datang. Nah, kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa. Siapa yang akan memimpin berdoa? Kalau tadi Mas Obre, sekarang Mas Fizi. Oh ya, silakan Mas Fizi. Doa juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik ala nabi wa alimni ma yaqawni alhamdulillahi ala kulli hali wa a'udhu billahi min alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thank you, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.